Yang saya hormati Bapak Pembina kami dari Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sugeng Badoli. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Bajakan, Bapak Suhur, Pak Heru, kemudian Bapak Ibu-Ibu hadir undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama tidak lupa marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan rangka kita melaksanakan kegiatan bersama. Tidak lupa salam dan sholawat kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya didaulat untuk memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Sebagaimana yang pernah kita ketahui dan kita pelajari dalam sejarah bangsa Indonesia, perjalanan bangsa Indonesia yang penuh dengan perjuangan yang sangat heroik. 10 November 1945 bangsa kita, bangsa Indonesia yang baru saja merdeka beberapa bulan, telah mengalami suatu penjajahan baru atau mengalami suatu penjajahan dari bangsa Inggris yang ditumpangi oleh Mika. Monggo Pak Sirsin, selamat datang. Monggo. Pada saat itu terjadi suatu pertempuran yang sangat heroik di kota Surabaya. Arek-arek Surabaya dengan beberapa masyarakat di sekitarnya melakukan suatu perlawanan terhadap tentara Inggris yang menimbulkan begitu korban yang sangat banyak. Puluhan ribu masyarakat gugur sebagai syuhada. Demikian juga di pihak tentara Inggris beberapa ribu yang meninggal dunia. Dari kejadian tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk diperingati sebagai Hari Pahlawan. Waktu terus berlalu dan 80 tahun berlalu, tepatnya pada tanggal 10 November 2025 saat ini kita semuanya yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta merasa terpanggil untuk mengenang kembali, untuk menjunjung tinggi, meneladani nilai-nilai kepahlawanan yang saat itu berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara yang baru saja diproklamirkan. Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menutup mata atas kejadian-kejadian apa-apa yang terjadi di negara kita saat ini. Kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini mestinya kemerdekaan yang sudah diwujudkan oleh para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita waktu itu, dengan dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT, baik itu sumber daya alam tambang, sumber daya yang di laut, dan yang lain-lainnya. Semestinya
masyarakat kita bisa hidup dengan sejahtera. Tapi apa daya, kenyataannya setelah 80 tahun berjalan, kesejahteraan itu belum bisa kita gapai, belum kita nikmati. Karena apa? Karena rezim yang menyelenggarakan pemerintahan ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat banyak. Masih atau bukan masih, hanya mementingkan kelompoknya, hanya mementingkan keluarganya. Sehingga yang kita rasakan saat ini kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, keluhan-keluhan dari masyarakat yang merasa belum benar-benar menikmati kemerdekaan yang sudah diberikan, sudah direbut, sudah dihadiahkan oleh para pendahulu kita. Kita ingat amanat Bung Karno, atau Bung Karno pernah menyampaikan bahwa zamannya pada waktu itu Bung Karno menyampaikan, pada saat ini saya berjuang lebih mudah karena yang saya hadapi adalah penjajah dari luar, Belanda, Inggris, Portugis dan sebagainya, yang secara etnis memang berbeda. Sementara nanti, ini amanat Bung Karno, kamu akan mengalami kesulitan di dalam menegakkan kedaulatan menghadapi ancaman yang terjadi di dalam negeri. Karena apa? Karena yang dihadapi adalah bangsanya sendiri. Jadi ini kita rasakan, kita sebagai masyarakat merasa menghadapi atau mengalami kesulitan di dalam kita ingin berperan serta, ikut serta menegakkan kedaulatan negara, ingin mendapatkan suatu keadilan yang selama ini memang tidak pernah diwujudkan. Inilah mengapa kita pada 10 November 2025 ini merasa terpanggil untuk melaksanakan suatu kegiatan agar nilai-nilai kepahlawanan itu tetap melekat pada kita di dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk generasi dan anak cucu kita. Kalau kita ikuti perkembangan dinamika politik yang terjadi saat ini di tingkat nasional khususnya, bahwa tadi seperti apa yang disampaikan Bung Karno itu, amanat Bung Karno itu, saat ini sistem pemerintahan kita begitu carut-marutnya, sistemnya begitu dirusak oleh para penguasa, untuk mengenakkan kelompoknya, untuk mengenakkan, memudahkan, mengeruk harta kekayaan untuk kepentingan kelompok mereka. Korupsi begitu merajalela, bukan hanya banyaknya tapi juga besarannya. Tidak hanya miliar, sekarang itu tidak miliar korupsi itu, sudah triliun, bukan hanya 1 triliun, 10 triliun, tapi ratusan triliun lagi. Itu dari korupsi. Kemudian belum merampok sumber daya alam, ya nikel, batu bara, minyak, gas bumi dan sebagainya. Ini sebenarnya semua harta kekayaan yang diberikan oleh Allah untuk rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Tapi sampai sekarang kita tidak pernah menikmati kekayaan yang begitu besar itu. Semua serba beli dengan mahal, serba dipajaki. Belum lagi hutang negara yang menggunung ribuan triliun, bukan hanya 1.000, 2.000, 3.000 triliun, tapi
yang terakhir kita ikuti di media sosial itu sampai 24.000 triliun. Itu yang disampaikan informasi dari Menteri Keuangan terakhir kemarin. Dan ini menjadi beban anak cucu kita nanti. Belum lagi proyek-proyek yang mangkrak, yang sangat tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak. Pada saat ini ada beberapa aktivis, ada pejuang yang untuk menuntut kebenaran, menuntut kejujuran, menuntut keadilan demi martabat bangsa, demi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Karena apa? Karena harkat martabat bangsa kita itu di mata dunia sudah direndahkan karena ya yang palsu-palsu itu. Jadi kita itu ternyata dua periode dipimpin oleh pimpinan yang tidak jelas pendidikannya, tidak jelas asal usulnya. Ini ada aktivis-aktivis, tokoh-tokoh muda yang ingin menegakkan kejujuran, mendapatkan suatu kejujuran, keadilan. Tapi yang didapat apa? Yang didapat adalah kriminalisasi. Kita tahu Roy Suryo CS atau terkenal dengan kita singkat dengan RRT ya, dan kawan-kawan saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu. Nah, kita tentunya sebagai forum di sini sebagai forum kebangsaan, tentunya kita tidak diam, tidak menutup mata. Kita berupaya untuk membersamai, kita berupaya untuk memberikan dorongan moral agar mereka tetap diberikan ketabahan, diberikan kekuatan di dalam proses hukum yang kedepannya. Inilah maksud kita berkumpul di sini agar kita tidak hanya diam saja melihat perkembangan situasi ini, karena kita sudah sepakat satu visi satu misi di dalam ikut mengisi kemerdekaan itu, terutama di dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Saya kira ini yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal Santoso. Mohon izin para hadirin dan mohon izin kalau saya sedikit menyampaikan bacaan saya beberapa tahun ketika memperingati 10 November di sebuah media massa melaporkan tentang reuni perang 10 November 1945 di mana para pelaku sejarah itu didatangkan dari tentara Inggris. Sekutu itu didatangkan, ketemu dengan para pelaku sejarah dari Indonesia gitu. Sebelumnya kita ini bukan tentara, ibu bapak sekalian, Pak Santoso paling kita ini belum pernah merasakan sensasinya berada di ruangan atau di tempat, di lokasi di mana peluru itu seperti malaikat Israel setiap saat berseliweran di depan mata. Betapa tegangnya kita, harus setiap saat peluru itu terkena ya sudah habislah hidup kita. Makanya ketika orang-orang dimobilisasi ke Surabaya itu, kemudian diberitahu bahwa sekutu akan menyerang, bayangkan ibu bapak sekalian, sekutu itu adalah pemenang perang dunia kedua. Reputasinya pemenang perang dunia kedua. Indonesia baru saja merdeka, luka-lukanya masih banyak. Sekarang harus melawan tentara sekutu dengan persenjataan lengkap, tentara profesional dengan segala macam kelebihan. Dan kemudian bangsa Indonesia ini melawan kelompok tentara semacam itu.
Tapi yang ini saya terharu itu. Ketika reuni tentara sekutu ditanya, apa kesan Anda tentang Surabaya? Apa jawaban tentara sekutu purnawirawan itu? Surabaya adalah neraka. Ya. Saya membayangkan betapa hebatnya walaupun tadi sampaikan korban bisa puluhan ribu, ratusan ribu dari rakyat yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Tapi kesan dari tentara sekutu itu terhadap kita, Surabaya adalah neraka. Artinya kita benar-benar melakukan perlawanan terhebat kepada sekutu yang reputasinya adalah pemenang perang dunia kedua. Tepuk tangan untuk pahlawan kita yang luar biasa. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, sekarang Prof. Yasin sudah di depan kita. Sebelum pembacaan pernyataan sikap, mohon izin Prof. Yasin untuk memimpin doa dalam acara ini. Mohon dipersilakan Prof. Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan pandangan hati, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan harapan, doa dan cita-cita kita semua dikabulkan. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'wanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa abdilhu daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang kepada para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan meraih kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, sucikanlah jiwa mereka, dan tempatkanlah mereka di dekat-Mu dalam kenikmatan surgawi. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, berilah kami kebijaksanaan untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam membangun bangsa dan negara. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk meneladani semangat juang dan pengorbanan para pahlawan. Ya Tuhan kami, bimbinglah para pemimpin negeri ini agar selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Ya Tuhan kami, hindarkanlah bangsa ini dari pertikaian, kehancuran dan kerusakan. Jauhkanlah kami dari bala perbuatan keji dan mungkar.
Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami dari penganiayaan orang-orang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Polisi. Dan selanjutnya persiapan untuk pembacaan pernyataan sikap Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum dibacakan, mohon kepada para hadirin untuk ke depan berdiri di sekitar atau kanan kiri dari para pembicara di depan. Kemudian kita akan bersama-sama menjadi pelaku sejarah sebagai pendukung dari pernyataan sikap Forum Kebangsaan Daerah Yang Istimewa ibu di bawah Yogyakarta. apa ya? Yang atas tadi Bapak Ibu. Nah, yang pegang. Masih kelihatan kok, masih kelihatan. Nah, agak rengket lagi ya. Sebentar. Mbak yang depannya Mbak Anu tuh jenengan enggak yang Bismillahirrahmanirrahim. Mohon biar saya baca, nggak usah ditirukan ya. Pernyataan sikap Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2025, Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta terpanggil untuk memperingati dan menjunjung tinggi serta menghargai nilai-nilai kepahlawanan yang ditujukan oleh para pahlawan penegak kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam iklim demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, melakukan penelitian, dan mengemukakan kritik merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 pasal 28E dan 28F serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjadi pondasi demokrasi. Tindakan pemindanaan terhadap ekspresi sebelum substansi persoalan diuji kebenarannya merupakan bentuk pembatasan kebebasan sipil yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum. Maka dengan ini kami Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sikap. 1. Mendesak Polri agar menjunjung tinggi independensi, profesionalitas, dan objektivitas dalam penanganan perkara para peneliti dan aktivis. Dr. Roy Suryo, Dr. Rizwan Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, dan kawan-kawan. 2. Mendesak Polri untuk menghentikan seluruh proses kriminalisasi dan intimidasi terhadap para peneliti dan aktivis yang menjalankan hak konstitusional serta kewajibannya sebagai warga negara. 3. Mendesak Polri supaya membatalkan penetapan tersangka kepada peneliti dan aktivis Dr. Roy Suryo, Dr. Rizwan Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, dan kawan-kawan. 4. Menegaskan kembali untuk adili Jokowi, makzulkan Gibran, dan miskinkan serta hukum mati para pelaku korupsi tingkat tinggi. 5. Lakukan reformasi total terhadap kepolisian. Demikian pernyataan sikap Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, dan akan konsisten mengawal pernyataan sikap tersebut dengan seksama hingga tuntas. Yogyakarta, 10 November 2025, Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Jogja untuk Indonesia. Allahu Akbar.
Ibu Bapak, para hadirin, marilah kita akhiri rangkaian acara kita pada hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis dan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pembawa acara, mohon maaf bila ada pengantar saya yang kurang berkenan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para tokoh, mohon untuk tutup konferensi persnya di sini. Atau mau berdiri di situ? Kami sampaikan dalam rangka Hari Pahlawan dan juga dalam mensikapi perkembangan situasi kondisi negara saat ini, terutama tentang ditersangkakannya RRT dan kawan-kawan. Monggo kami persilahkan Pak Sukri, apa yang bisa disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh masyarakat yang saya hormati, para hadirin sekalian yang saya muliakan, hari ini kita bersyukur kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan ridha Allah. Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melaksanakan peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2025 ini. Kalau kita mencermati kehidupan bangsa dan negara saat ini, pada saat kita memperingati Hari Pahlawan Bangsa, bahkan ketika kita peringati Hari Kemerdekaan Bangsa 80 tahun saat ini, ternyata kita melihat secara pasti bahwa kebijakan negara saat ini semakin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa. Bahkan kebijakan negara saat ini banyak yang bertentangan dengan prinsip kaidah bangsa, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, peringatan yang kita laksanakan ini sebagai pengingat kepada para elit politik bangsa ini, dari presiden sampai menteri-menterinya dan juga elemen pimpinan daerah, berkewajiban untuk introspeksi diri. Apakah kebijakan-kebijakan negara yang kita ambil ini sudah sesuai dengan kaidah bangsa, sudah sesuai dengan nilai-nilai perjuangan para pahlawan, atau justru sebaliknya? Kita melihat secara pasti bahwa para pahlawan bangsa yang sudah berkorban dengan darah, air mata, dan jiwanya untuk merebut kedaulatan bangsa ini, ternyata hari ini kita melihat negara, bangsa, kedaulatan telah diinjak-injak oleh para oligartor yang memimpin bangsa ini. Oleh karena itu, seiring dengan itu, kami menyampaikan sikap dan tegas kepada Presiden Prabowo, kepada Kapolri, berkewajiban secara moral untuk menegakkan kebijakan hukum sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hukum wajib ditegakkan dengan adil dan benar. Hukum ditegakkan demi kerakyatan dan kebangsaan ini. Hukum tidak dilakukan sebagaimana kita lihat pisau yang atas tajam, tumpul yang bawah tajam. Hari ini kita melihat saudara kita Roy Suryo CS yang berjuang untuk bisa menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran dalam rangka meluruskan kehidupan bangsa ini, ternyata oleh kepolisian ditetapkan sebagai tersangka. Sikap yang semacam itu sangat bertentangan nilai kebenaran hukum yang mestinya berlaku dengan adil dan benar, tajam ke atas, tumpul ke bawah, yang justru itu sebaliknya. Oleh karena itu saya memohon dengan segala hormat, dalam peringatan ini kita serukan Presiden Prabowo Subianto
yang sudah menyatakan janji dan sumpah jabatannya untuk tunduk kepada kaidah bangsa, Pancasila dan Undang-Undang 45 ini, tegakkanlah hukum dengan baik dan benar. Saya meminta segera penetapan yang diberikan kepada Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus fitnah ijazah palsu ini segera dilepas secara hukum. Sebab apa? Sebab dalam kaidah hukum, dalam kasus fitnah, kalau objek fitnah itu belum bisa ditentukan benar dan salahnya, maka tidak ada kata vonis kepada orang-orang yang dianggap fitnah itu. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Kebangsaan Yogyakarta ini sekali lagi menuntut segera dibebaskannya Roy Suryo CS dari tuntutan hukum yang diberikan oleh kepolisian. Mudah-mudahan Allah menolong kepada kita bersama-sama. Mudah-mudahan Prabowo Subianto sebagai presiden kita ini menunaikan janji dan sumpah jabatannya. Insya Allah. Sekali lagi, sering saya katakan akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau dia berkhianat, maka segala pejabat negara yang berkhianat akan diberikan laknat dan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jadang. Takbir. Ustaz Jadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah siang hari ini kita bisa ketemu dalam rangka menunjukkan sikap kita. Sikap bagaimana kebenaran, kejujuran dan keadilan itu harus benar-benar ditegakkan. Karena apa? Kita semuanya tahu kebenaran itu sekarang sudah sangat mahal harganya. Kejujuran pun sudah banyak ditinggalkan. Yang namanya keadilan ternyata juga tidak bisa dirasakan untuk seluruh lapisan masyarakat. Kebenaran ternyata bukan lagi menjadi satu ukuran untuk tegaknya kebenaran yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kebenaran ternyata hanya ditunjukkan dan ditentukan oleh segelintir manusia-manusia yang serak, manusia-manusia yang haus kekuasaan, manusia-manusia yang haus dengan harta kekayaan, manusia-manusia yang kemudian ternyata tidak tahu diri dan tanpa punya rasa malu menggadaikan dirinya, bahkan kemudian menyerahkan sumber daya alam milik kita semuanya ini kepada tangan mereka yang sebenarnya tidak berhak. Sebenarnya kalau dulu 1945 sebelum dan setelahnya kita mengalami penjajahan oleh bangsa asing dengan motif untuk menguasai sumber daya alam, dan kemudian bagaimana sumber daya alam ini bisa dikuasai secara panjang ratusan tahun. Dengan cara apa? Selain sumber daya alam dikuasai, juga mereka menguasai politik, juga mereka menguasai budaya bangsa kita, sehingga kemudian penjajahan pada waktu itu berjalan ratusan tahun. Dan sekarang ini kita lihat siapa yang memegang sumber daya alam kita. Bahwa sekarang ini sumber daya alam kita sudah banyak ditangani oleh asing. Yang namanya tambang-tambang, baik itu emas di Freeport, semuanya kita tahu. Yang namanya timah, batu bara, nikel dan sebagainya, semuanya tidak untuk kesejahteraan masyarakat, tidak juga untuk mengentaskan kemiskinan, tidak juga untuk mensejahterakan para anak jalanan yang mereka kesulitan secara ekonomi, yang mereka kesulitan bagaimana membayar biaya sekolah, yang kesulitan bagaimana mereka harus mudah menebus obat. Sehingga kemudian terjadi apa? Yang kaya semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin, dan inilah yang terakhir di negara kita ini. Oleh karenanya, semuanya kita kemudian berjuang menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Terkait dengan bagaimana hukum tadi disebutkan, seberapa banyak orang-orang yang sudah melakukan kejahatan tanpa tersentuh oleh hukum.
Kita semuanya tahu seorang Sylvester yang sudah 6 tahun divonis harus masuk penjara, masih kemudian bebas berkeliaran. Sementara 3 peneliti dan juga 5 yang lainnya yang jelas-jelas belum terbukti sudah kemudian menghadapi penetapan tersangka. Sungguh tidak adil, sangat tidak adil, dan itu tidak berdasarkan kepada kemanusiaan yang berada. Oleh karenanya siang hari ini kita menunjukkan sikap, kita tunjukkan kita tidak terima dengan ketidakadilan semacam itu. Kita harus menunjukkan kebenaran harus dijunjung tinggi. Mereka para ilmuwan, para akademisi yang menggunakan metode yang sangat canggih, metode yang kemudian sering disebut dengan multidimensional approach, metode yang sangat rumit, yang sangat tinggi nilainya, dilakukan oleh 3 orang meneliti 1 ijazah, dan mereka sudah yakin sampai menerbitkan buku 700 halaman. Mereka sudah meyakini apa yang diteliti itu benar, karena metode yang mereka pergunakan pun juga sangat ketat dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan secara ilmiah. Tapi ternyata yang terjadi adalah penelitian akademisi, ilmu keilmian ternyata dihadapkan dengan tirani, dihadapkan dengan pemaksaan kehendak dengan mempertersangkakan para peneliti dan juga aktivis-aktivis yang lainnya itu. Ini yang kita kemudian tidak bisa menerima. Ini kita lihat sebagai satu kebatilan, kedoliman yang tidak boleh ada di negeri kita ini. Oleh karenanya kita harus bersikap, semuanya harus kemudian membusungkan dada, mohon kepada Allah, ya Allah, kebatilan, kedoliman ini hendaknya Engkau singkirkan dari negeri kami ini. Amin. Kami tolong dibantu ya Allah, lewat para pejuang, baik pejuang ketika kemudian 45, baik kemudian berjuang pada saat sekarang ini yang kepingin kedaulatan, keadilan, kebenaran itu tetap pegang. Ya Allah, bantulah mereka-mereka yang berjuang dengan penuh jiwa raga dan dengan penuh keilmuan yang bisa memadai itu. Oleh karenanya itu, kita juga berharap, ya Allah, bantulah para mujahid, para pejuang kemerdekaan yang mengisi kemerdekaan pada saat sekarang ini, yang ternyata menghadapi sikap-sikap